Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang telah kita sediakan ini. Yang terhormat kepada Ibu Rahmawati MPD dan di sini kita beranggota 3 orang yang dimana saya sendiri Jeli Kumalasari dengan NIM 21031017. Yang kedua ada Azani Azari dengan NIM 21031056 dan Bang Marco dengan NIM 19031095. Nah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Azani Azari. Kepada Azani Azari disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azhani Azari dengan NIM 21031057 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati SPD MPD dengan mata kuliah manajemen lembaga pendidikan. Baiklah, di sini ada 7 cakupan materi. Yang pertama itu adalah latar belakang munculnya manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, pengertian MBS. Yang ketiga, tujuan dan manfaat MBS. Yang keempat, penerapan MBS. Yang kelima, kelembagaan dan tata kerja MBS. Yang keenam, peran Dewan Pendidikan dalam penerapan MBS. Yang terakhir yaitu peran komite sekolah dalam penerapan MBS. Nah, baiklah, yang pertama yaitu latar belakang munculnya MBS. Di Indonesia sendiri, awal munculnya MBS merupakan faktor ketidaksengajaan akibat dampak situasi politik di mana Orde Baru dan diberlakukannya kebijakan yang mana Orde Baru dengan pengaturan yang sentralistik berubah menjadi pengaturan kebijakan dapat dilakukan di masing-masing daerah atau desentralisasi akibat overload-nya pekerjaan rumah tangga di pemerintah pusat dan situasi politik yang masa transisi yang tidak stabil memaksa pemerintah pusat untuk membagi pekerjaannya pada daerah-daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Nah, dampak dari perubahan kebijakan otonomi daerah ini menjadikan alur bantuan pemerintah langsung diberikan kepada sekolah dengan ditransfernya bantuan langsung ke rekening sekolah dengan program yang bernama Bantuan Operasional Manajemen Mutu atau disingkat BOMN. Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah di bidang pendidikan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Yang kedua yaitu ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah konsep yang menggambarkan perubahan format struktur penyelenggara sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan dipotong. Manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksika tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat MBS. Nah, yang pertama ada tujuan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah terutama sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa dan masyarakat, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Eman Superman, ada beberapa manfaat yang bisa diraih dari MBS. Yang pertama yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, sekolah dapat
tanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dan dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat itu adalah penerapan manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, penerapan MBS pada sekolah dasar. Penerapan MBS di SD telah dimulai sejak tahun 1999, yang mana penerapannya sesuai dengan Propenas tahun 1999 sampai 2004, di mana program tersebut menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu A. Manajemen berbasis sekolah, yang B. Peran serta masyarakat, serta yang terakhir pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, penerapan MBS di sekolah menengah pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2021, sekolah negeri di Indonesia mulai menerapkan konsep MBS dengan memulai program untuk SMP dengan nama Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau yang disingkat MPMBS. Alasan mendasar digulirkan program MBS dengan nama lain adalah untuk menekankan bahwa yang akan dicapai adalah peningkatan mutu, bukan hanya sekedar pemindahan wewenang dari pusat ke daerah atau daerah ke sekolah. Melalui program MPMBS tersebut diterbitkan buku panduan. Yang ketiga yaitu penerapan MBS pada sekolah menengah atas. Program MBS pada SMA dimulai tahun 1999 melalui proyek percontohan pada 8 sekolah SMA negeri. Sekolah percontohan ini merupakan cara untuk mensosialisasikan dan sekaligus menguji coba pola baru yang tepat untuk dapat diterapkan di Indonesia. 8 sekolah tersebut dinamakan sekolah model dan selama 1 tahun kegiatan pokoknya adalah mencermati segala upaya sekolah dalam meningkatkan mutu lembaganya, serta mendukung program tersebut sama dengan SMP sekolah model yang dipilih juga mendapatkan bantuan. Yang keempat yaitu penerapan MBS pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Diberlakukannya program MBS menjadi hal yang sangat mendasar bagi sekolah jurusan untuk meningkatkan mutunya, dimulai dengan perubahan nama kejurusan dari STM, SMA, SMK, dan nama lain menjadi nama satu yaitu SMK menjadi hal yang mencolok diterapkannya MBS. Perubahan nama dimaksud untuk memberikan ruang keleluasan untuk membuka program studi yang mampu memenuhi tuntutan pasar. SMK dikembangkan menjadi pusat berbagai kursus jangka pendek, menekankan perlunya MBS bagi sekolah kejuruan untuk menuju kemandirian, fleksibilitas, dan responsif. Yang kelima itu ada kelembagaan dan tata kerja MBS. Kelembagaan manajemen berbasis sekolah yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemandirian atau otonomi pengelolaan sekolah menuntut penciptaan tatanan dan budaya kelembagaan baru yang dimaksud mencakup pertama, pembentukan komite sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan sekolah, serta badan yang berfungsi untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu. Yang kedua, pengembangan perencanaan strategi sekolah yang menggambarkan arah pengembangan sekolah dalam perspektif 3 sampai tahun mendatang. Yang ketujuh yaitu sebelumnya itu ada tata kerja manajemen berbasis sekolah. Menurut E. Mulyasa menyebutkan tata kerja pelaksanaan manajemen berbasis sekolah harus dilaksanakan melalui proses penahapan sosialisasi MBS terhadap masyarakat dan sekolah, pelatihan sumber daya manusia yang akan melaksanakan MBS, dan mengalokasikan dana blok grant langsung ke sekolah sebagai praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip MBS. Perlu ditekankan pula bahwa sosialisasi dan pelatihan mempunyai peranan yang sangat penting karena manajemen berbasis sekolah memerlukan adanya sikap perilaku dan perilaku tenaga pendidikan dan masyarakat yang selama ini berpola top-down. Yang keenam yaitu ada peran Dewan Pendidikan dalam penerapan MBS. Peran Dewan Pendidikan dalam kaitannya dengan Permendiknas nomor 44 Undang-Undang 2000 sebagai berikut. Lembaga penasihat dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pengajaran. Yang kedua, baik lembaga yang memberikan dukungan keuangan, intelektual, mampu manusia dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan. Yang ketiga, pengawas terkait
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan di bidang pendidikan. Yang terakhir, mediator antara pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan. Yang ketujuh, peran komite sekolah dalam penerapan MBS. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Masyarakat yang berpartisipasi untuk lebih memahami kompleksitas pendidikan, dukungan dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan, manajemen sekolah berubah sifat direksi, guru serta staf manajemen untuk membuat mereka lebih dalam manajemen sekolah kami. Yang kedua yaitu hubungan masyarakat dan sekolah dalam wadah komite sekolah. Berdasarkan penelitian Mulyasa Manajemen Berbasis Sekolah, bahwa antara sekolah dengan masyarakat pada dasarnya ialah alat yang berperan sangat utama untuk memajukan serta dalam mengembangkan pertumbuhan individu seorang siswa. Tentunya dengan hubungan sekolah masyarakat yang terjalin harmonis, yang bertempat di komite sekolah dapat mengoptimalkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kemajuan program pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelumnya ini ada studi kasus tentang bekas Kapsek dan ketua komite SMA diduga korupsi. Nah, dari kasus ini ada beberapa penyebab. Disimpulkan bahwa penyebab bekas Kapsek dan ketua komite melakukan korupsi adalah adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal dan pengelolaan dana sekolah. Mungkin ada tekanan dari pihak luar seperti vendor atau orang tua murid untuk memperoleh kontrak atau fasilitas tertentu dengan memberikan suap. Kemudian adanya kurangnya transparansi ketika proses pengelolaan dana sekolah tidak transparan. Maka munculnya kesempatan untuk penyalahgunaan dan kurangnya peraturan ketat dan penegak hukum yang lemah dapat mendorong korupsi. Nah, ada beberapa solusi terhadap masalah ini. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi, yaitu menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan terperinci kepada seluruh pihak terkait termasuk orang tua murid. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan etika dan integritas kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana sekolah. Yang ketiga, audit independen. Melakukan audit rutin dan independen terhadap keuangan sekolah untuk memastikan akuntabilitas. Yang keempat, regulasi yang ketat. Membuat peraturan yang ketat terkait dengan pengelolaan dana sekolah dan memberlakukan hukuman tegas bagi pelaku korupsi. Yang kelima, melibatkan komite pengawas independen, membentuk komite independen yang mengawasi pengelolaan dana sekolah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang keenam, pendidikan tentang konsekuensi hukum, memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait mengenai konsekuensi hukum dan tindakan korupsi. Yang ketujuh, pelaporan dan perlindungan, mendorong pelaporan tindakan korupsi dengan aman dan melindungi pihak yang memberikan laporan. Yang kedelapan, budaya integrasi, membangun budaya sekolah yang mendorong integritas, etika, dan tanggung jawab. Pencegahan dan penanganan korupsi memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait serta komitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan dana sekolah. Mungkin itu penyampaian materi dari saya dan juga studi kasus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Hani Azari. Baik, dibuka sesi kritik dan saran. Jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada presentasi Hani hari ini, disilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan kritik dan saran, selanjutnya dibuka sesi ketiga, yaitu sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, saya izin bertanya kepada Azani Azari tentang presentasinya hari ini, yaitu di mana pertanyaan saya adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Marco, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Baik, pertanyaan saya untuk presentasi Hani kali ini yaitu bagaimana jika penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS tidak sesuai dengan semestinya? Apa yang akan terjadi? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bang Marco. Selanjutnya, kami akan memberi Azani waktu untuk bisa menjawab pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jeli Kumalasari, yang mana pertanyaannya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeli Kumalasari, yang mana pertanyaannya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah dan staf manajemen yang baik sangat penting untuk menjalankan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, partisipasi stakeholder, keterlibatan aktif orang tua, siswa, guru, dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sekolah merupakan faktor penting. Yang kedua, sumber daya. Tersedianya sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang memadai sangat mempengaruhi kemampuan sekolah untuk mengelola diri sendiri. Yang keempat, budaya sekolah. Budaya sekolah yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pemahaman akan manajemen berbasis sekolah juga berperan penting. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan sekolah membantu dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Kemudian selanjutnya tujuan dan visi. Kepemahaman yang jelas tentang tujuan dan visi sekolah merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir, evaluasi kinerja. Proses evaluasi dan pemantauan kinerja sekolah secara teratur juga penting untuk perbaikan keberlanjutan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan terhadap pertanyaan Jeli. Apakah Jeli bisa menerima jawaban yang saya berikan? Baik, saya dapat memahami dan menerima jawaban dari Azani Azari. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Jeli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Marco, yang mana pertanyaannya, bagaimana jika penerapan manajemen berbasis sekolah tidak sesuai dengan semestinya, apa yang akan terjadi? Nah, jika penerapan manajemen berbasis sekolah tidak sesuai dengan semestinya, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama, kualitas pendidikan menurun. Salah satu tujuan MBS adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah. Jika MBS tidak berjalan dengan baik, kualitas pendidikan dapat menurun karena kebijakan dan keputusan yang kurang efektif. Yang kedua, ketidaksetaraan. MBS seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Jika tidak sesuai, ada risiko ketidaksetaraan dalam pengelolaan sekolah, dengan beberapa pihak memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang lain. Selanjutnya yaitu rendahnya keterlibatan. Jika MBS tidak berfungsi dengan baik, orang tua dan masyarakat lokal mungkin kehilangan minat untuk terlibat dalam pengelolaan sekolah. Yang terakhir yaitu penurunan prestasi sekolah. Kesalahan dalam manajemen berbasis sekolah dapat berdampak negatif pada prestasi akademik dan non-akademik. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah Bang Marco dapat memahami jawaban yang saya berikan? Sejauh ini saya dapat memahami. Terima kasih kepada Azani. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azani Azari yang telah mempresentasikan materi yang Azani Azari pilih. Selanjutnya, silahkan kepada Bang Marco mempresentasikan materi yang Bang Marco pilih.
Oke, baik. Apakah suara dan share screen-nya kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Bang. Oke. Eh, Kesempatan yang diberikan moderator saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang penampilan untuk materi saya yaitu manajemen kurikulum, di mana saya sendiri penulisnya Nathaniel Marco Antonio Gultom dengan NIM 1903 1095. Baik, pada materi ini memiliki beberapa submateri, yaitu pengertian manajemen kurikulum, yang kedua komponen-komponen kurikulum, yang ketiga itu ada dasar revisi kurikulum, lalu yang keempat kurikulum Indonesia dari masa ke masa, dan yang kelima ruang lingkup manajemen kurikulum, dan prinsip fungsi manajemen kurikulum. Masuk ke submateri pertama, manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum yaitu manajemen dalam bahasa Inggris manajemen. Dalam kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi atau orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin atau disebut manajer. Pengertian manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, terorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atau mengelola. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Lalu, manajemen kurikulum merupakan suatu pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka tercapainya tujuan kurikulum. Apaan sebelum sekian maka. Yang kedua ada komponen-komponen kurikulum. Nah, pada komponen kurikulum yaitu ada 4 komponen: tujuan kurikulum, komponen isi, komponen metode atau strategi, lalu komponen evaluasi. Yang pertama pada komponen tujuan, yaitu komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Lalu komponen isi yaitu pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Dalam kegiatan proses pembelajaran, isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, dan psikomotor atau keterampilan atau skill yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Lalu yang terakhir, komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi merujuk pada pendapat tersebut. Maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Lanjut
submateri ketiga itu dasar revisi kurikulum. Pada dasarnya, tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan, supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perubahan itu harus terukur dan tidak serampangan. Perubahan harus mengikuti kualitas perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru pembimbing, fasilitas sekolah dan lembaga pendidik yang layak. Kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pembelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 dimulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Lalu ada kurikulum rencana terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pembelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pembelajaran. Di dalam kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Lanjut ke kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Lanjut ke kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah dimulai dikenalkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Lanjut kepada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu
mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Lanjut, kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih dalam dan banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Lanjut ke kurikulum 2004, yaitu kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Lanjut ke kurikulum 2006, berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian diganti dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi, siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberi kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Lalu masuk ke kurikulum 2013, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru atau kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, pada ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu maaf saya ulangi, yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dan penelitian hingga perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Hingga perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi. Peran dan unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen operasional. Yang kedua ada perorganisasian. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah. Dan pada tingkat kelas yang berperan yaitu guru. Walaupun dibedakan tugas kepala sekolah dengan guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakannya perbedaan tingkat dalam pelaksanaan, namun dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dengan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Lalu ada evaluasi. Sistem penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai kurikulum.
prinsip dan fungsi. Prinsip manajemen kurikulum ada itu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, dan efektivitas dan efisien. Yang pertama, produktivitas. Yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum yang harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek peserta didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menjadi tujuan kurikulum. Lalu ada kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak. Lalu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Fungsi manajemen kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas guru, kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut ya pada materi terakhir yaitu studi kasus. Pada studi kasus ini saya ambil video yang bertajuk Memaksakan Kurikulum Merdeka, masih waraskah bangsa ini, dengan link https://youtube.b/J6Z dan sebagainya berikutnya. Solusinya yaitu harapannya pergantian kurikulum dilakukan dengan efisien dan efektif, sebab setiap adanya perubahan atau pergantian kurikulum itu memerlukan biaya yang besar. Dan untuk mengatasi skor PISA di Indonesia yang rendah, bukan hanya kurikulumnya yang dipermak atau dikembangkan, melainkan tenaga pendidiknya juga harus diperhatikan, di mana mereka harus memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni. Sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari Bang Marco. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Nah, silakan Azani Azari menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengapa dalam sebuah kurikulum memerlukan sebuah manajemen? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Azani Azari. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada penyaji yaitu Bang Marco.
saja tantangan dalam manajemen kurikulum? Sekian pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Bang Marco sebagai presenter kelompok penyaji. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, rekan-rekan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang diawali oleh pertanyaan Azani. Mengapa dalam kurikulum memerlukan manajemen? Eh, Sama-sama kita ketahui, maaf, tunggu. Apakah kamera saya tampil? Oh, sudah. Tadi agak error. Oke, pertanyaannya mengapa dalam kurikulum memerlukan manajemen? Sama-sama kita ketahui manajemen yaitu artinya perencanaan atau pengarahan. Jadi manajemen kurikulum perlu dilakukan agar tercapainya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang sesuai atau berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Jadi itulah tujuannya ada manajemen kurikulum. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Apakah Azani dapat memahami? Baik, terima kasih. Saya dapat memahami jawabannya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Jeli Kumalasari. Di mana pertanyaannya, apakah tantangan dalam manajemen kurikulum? Tantangan yang terdapat pada manajemen kurikulum yaitu terdapatnya kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan dunia kerja menjadi tantangan karena manajemen kurikulum mengakibatkan para peserta didik tidak siap dalam menghadapi dunia kerja sehingga peserta didik tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja atau dunia kerja. Sekian penyampaian dari saya kembalikan. Baik, jadi dapat menerima jawaban dari Bang Marco selaku kelompok penyaji yang telah mempresentasikan tadi. Jadi kembalikan ke Bang Marco. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya dengan materi manajemen kurikulum. Jika ada kekurangan atau penyalahan penyampaian dan perkataan yang tidak berkenan bagi saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Marco yang telah mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi akreditasi lembaga pendidikan. Selanjutnya. Jadi pokok materinya tuh ada 5. Yang pertama ada pengertian dan tujuan akreditasi lembaga pendidikan. Yang kedua ruang lingkup akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga prinsip-prinsip akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat standar penilaian akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Yang kelima pengenalan akreditasi lembaga pendidikan secara internasional. Next. Yang pertama itu pengertian dan tujuan akreditasi lembaga pendidikan.
Akreditasi adalah sebuah kegiatan pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas, atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau madrasah, yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Nah, adapun tujuan akreditasi tersebut berarti bahwa hasil akreditasi itu adalah pertama memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi. Dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Selanjutnya, yaitu materi kedua yaitu ruang lingkup akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Nah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan suatu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang pertama itu ada sekolah dasar, yang kedua madrasah ibtidaiyah, yang ketiga sekolah menengah pertama, yang keempat madrasah sanawiyah, yang kelima sekolah menengah atas, yang keenam madrasah aliyah, yang ketujuh sekolah menengah kejuruan, dan yang kedelapan madrasah aliyah kejuruan, serta sekolah luar biasa dan satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat. Lalu selanjutnya sampai dengan saat ini sesuai dengan pengelolaan perguruan tinggi dikenal beberapa model pengelolaan perguruan tinggi seperti perguruan tinggi negeri atau PTN, baik sebagai satuan kerja, satker biasa, satker dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau PTN berbadan hukum, atau PTN-BH. Perguruan tinggi swasta atau PTS, dan perguruan tinggi keagamaan atau PTA, perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga lain, perguruan tinggi terbuka jarak jauh, dan perguruan tinggi kerjasama dan institusi pendidikan tinggi dari luar negeri. Next. Nah, yang ketiga ada prinsip-prinsip akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah. Yang kedua itu ada komprehensif. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah, penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek-aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga itu adil. Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah atau harus diperlukan sama, tidak membedakan sekolah, baik itu dalam keyakinan, sosial, budaya, dan tidak merancang status sekolah atau madrasah maupun swasta. Yang keempat itu transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian, dan hasil akreditasi disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang kelima itu akuntabel. Kegiatan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi proses maupun hasil. Yang keenam itu profesional. Akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Nah, melalui prinsip sukarela, sistem akreditasi perguruan tinggi dalam kebijakan kampus merdeka, maka akreditasi perguruan tinggi atau program studi secara otomatis akan diperbarui selama 5 tahun. Akreditasi hanya dapat dilakukan bagi perguruan tinggi atau prodi yang siap untuk menaikkan peringkat akreditasinya. Dan akreditasi A diberikan kepada program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional yang diakui pemerintah dan tidak perlu kembali mengulang proses akreditasi di tingkat nasional. Yang keempat itu standar penilaian akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Masing-masing institusi pendidikan memiliki standar dan kriteria akreditasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan akreditasi. Oleh karena itu, setiap institusi pendidikan harus memahami dan melengkapi setiap standar dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Satu itu ada Standar Nasional Pendidikan PAUD dan PNF.
Dalam pelaksanaan akreditasi institusi PAUD dan PNF harus menyiapkan bukti fisik yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu 8 standar nasional, yaitu yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar biaya. Yang kedua itu ada Standar Nasional Pendidikan Sekolah Madrasah. Standar Nasional Pendidikan Sekolah atau Madrasah dalam pelaksanaan akreditasi sama dengan 8 standar yang ada pada instansi PAUD dan PNF. Namun yang membedakan keduanya itu adalah dari segi muatan isi atau kontennya. 8 standar pendidikan itu yang pertama ada standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. 8 standar tersebut harus dipenuhi oleh sekolah atau madrasah yang diakreditasi oleh BAN atau SPRM. Next. Yang kelima itu ada pengenalan. Yang kelima itu ada pengenalan akreditasi lembaga pendidikan secara internasional. Akreditasi internasional merupakan sebuah akreditasi yang juga diakui oleh Kemendikbud Republik Indonesia, tertulis pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 83 2020 tentang lembaga akreditasi internasional. Secara tidak langsung, adanya akreditasi internasional merupakan sebuah awal untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Semakin banyak perguruan tinggi yang memiliki akreditasi internasional tersebut, maka pendidikan di Indonesia lebih bisa dipandang di dunia internasional. Akreditasi internasional dapat memberikan dampak positif bagi para sivitas akademik karena jika sebuah perguruan tinggi sudah memiliki akreditasi internasional, maka perguruan tinggi tersebut sudah pasti mendapatkan nilai plus dari BANPT. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan saat mengikuti akreditasi internasional ini, antara lain yang pertama itu untuk rekognis perguruan tinggi, yang kedua dosen asing bisa mengajar di kampus, yang ketiga mutu kampus bisa lebih meningkat, yang keempat diakui oleh Kemendikbud. Akreditasi internasional dapat menjembatani kriteria kemampuan lulusan yang dihasilkan dan kemampuan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi, akreditasi internasional dapat menjembatani kriteria kemampuan lulusan yang dihasilkan dan kemampuan lulusan yang dibutuhkan. Next. Jadi di sini saya mendapatkan studi kasus yaitu dengan bangunan sekolah rusak malah dapat bantuan jamban. Nah, gara-gara kejar akreditasi sekolah rusak di Kudus malah dapat bantuan jamban. Nah, penyebab kasusnya itu ada beberapa bangunan kelas di SMP 1 Mejobo, Kabupaten Kudus rusak cukup parah. Selain dindingnya melalui keropos, beberapa plafon atau loteng kelas itu mengalami kerusakan atau ambrol. Namun ironinya di kala bangunan gedung kelas yang memperhatikan sekolah tersebut justru dapat bantuan bangunan WC, bukan perbaikan gedung sekolah. Nah, lalu ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang menyidak atau melihat sekolah tersebut beberapa hari yang lalu, jadi selama ini pemikiran pihak sekolah terkait akreditas tidak tepat. Kebanyakan pihak sekolah di Kudus mengejar akreditas A, sehingga seringnya tidak memasukkan kerusakan gedung sekolah dalam penilaian. Adapun solusi dari kasus ini yaitu solusi atas kasus tersebut adalah seharusnya kepala sekolah tidak menyembunyikan kasus rusaknya gedung kelas sekolah dan terkelupasnya dinding sekolah. Hanya karena ingin memperoleh akreditasi A dan mendapatkan bantuan WC. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka kepala sekolah dapat melaporkan kerusakan loteng kelas dan kerusakan terkelupasnya dinding kelas tersebut pada pihak yang mampu membantu atau membangun dinding kelas tersebut, pada pihak yang mampu membantu atau membangun kembali ruangan kelas yang rusak-rusak tersebut dan melengkapi WC yang dibutuhkan sehingga sekolah tersebut bisa sempurna kembali dan bisa bergelar akreditasi A dan dapat diperoleh
Dan jadilah kepala sekolah yang jujur, tidak berdusta demi mengajar akreditasi sekolah. Utamakan kenyamanan siswa dalam belajar dan keselamatan siswa-siswi, karena ketika berbohong dan diketahui DPRD, maka akan membuat sekolah tersebut malu. Baik, ini referensi yang saya ambil. Nah, selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan membuka 2 sesi, yaitu sesi saran dan kritikan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun kritik, disilahkan. Nah, jika tidak ada, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada presentasi kali ini, disilahkan. Bertanya, moderator. Ya, silahkan Azani Azari. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pertanyaan saya, mengapa akreditasi sekolah itu penting untuk jenjang pendidikan? Dan apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan akreditasi? Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan Azani Azari. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Azani Azari dulu, yang dimana jawabannya adalah akreditasi sekolah sangat penting karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan, yaitu yang pertama ada jaminan kualitas pendidikan. Akreditasi memastikan bahwa sekolah telah memenuhi standar tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua itu ada pembandingan dan pemilihan sekolah. Orang tua dan siswa dapat menggunakan status akreditasi untuk membandingkan dan memilih sekolah. Yang ketiga itu ada pengakuan dan kepercayaan. Sekolah yang diakreditasi cenderung lebih diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan. Lalu perbaikan terus-menerus. Proses akreditasi memacu sekolah untuk selalu memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu sekolah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan akreditasi mereka. Yang pertama itu ada pemantauan kualitas pembelajaran. Sekolah harus memastikan bahwa kualitas pembelajaran dan pengajaran dijaga tinggi. Yang kedua, penyusunan dokumen akreditasi. Sekolah harus menyusun dokumen akreditasi yang lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu tentang kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Yang terakhir yaitu kepatuhan hukum dan administrasi sekolah. Pastikan sekolah mematuhi semua peraturan dan undang-undang pendidikan yang berlaku, sehingga serta menjalankan administrasi sekolah dengan baik. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Azani Azari. Apakah menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada Jelly. Saya dapat memahami jawaban dari Jelly. Terima kasih. Baik, diulangi kembali. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ya. Silakan, Bang. Baik. Pertanyaan saya, kapan atau bagaimana sebuah lembaga pendidikan tersebut mengalami penurunan akreditasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, di sini saya akan mencoba langsung menjawab pertanyaan dari Bang Marco, yang dimana jawabannya adalah lembaga pendidikan dapat mengalami penurunan akreditasi jika tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang.
Nah, adapun beberapa alasan kenapa lembaga pendidikan bisa kehilangan atau mengalami penurunan akreditasi meliputi yang pertama, kualitas pendidikan yang menurun. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap standar akreditasi. Yang ketiga, yaitu ketidakpatuhan administratif atau keuangan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu perubahan dalam kepemimpinan atau manajemen. Yang terakhir, yaitu evaluasi rutin yang buruk. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Marco. Apakah menerima dan memahami jawaban dari saya? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Jelly, saya paham dengan jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Bang Marco. Baik. Sekian presentasi dari kami bertiga. Saya sebagai moderator, jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.